peristiwa penting yang menggetarkan batin Siddhartha sehingga beliau bertekad untuk pergi meninggalkan istana, mencari obat sebab derita. Bapak Ibu seperti itu, kita semuanya sering melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan seorang bertapa. Tetapi apakah batin kita tergetar? Apakah kita seperti Bodhisattva saat itu? Tidak. Kita sering melihat orang tua, bahkan orang tua di rumah kita pun kita sering lihat. Tetapi adakah batin kita tergetar untuk merefleksikan diri bahwa kita pun akan menjadi tua? Kita sering melihat orang sakit. Apakah kita pernah merefleksikan kita akan sakit? Begitupun dengan melihat orang meninggal. Begitupun saat melihat orang tua. Kita merefleksikan ke dalam diri. Saya akan tua, saya akan sakit, dan saya akan meninggal dunia. Mungkin inilah peristiwa agung yang menyebabkan Siddhartha tergoyang batinnya, bergerak, bergetar batinnya. Dia melihat orang tua, begitu kaget dan terkejut. Kenapa ada orang tua yang rambut memutih, kulit berkerut, gigi ompong, dan jalannya tertatih-tatih? Dia merenungkan, bahkan bertanya, apakah saya bisa menjadi tua? Loh, kenapa? Karena selama hidup beliau di istana, 4 peristiwa tadi disembunyikan, tidak boleh dilihat. Maka itu Bapak Ibu Sobat Buddha, kita yang biasa melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, tak pernah tersentuh batin kita untuk bergetar. Maka itu inilah kita refleksikan, saya akan tua, sakit, dan meninggal. Oleh karenanya Siddhartha begitu tergetar hatinya, lalu bertekad untuk meninggalkan istana, mencari obat membebaskan manusia dari derita. Inilah yang patut kita refleksikan, bahwa guru agung kita membebaskan derita. Kalau pada saat itu Pangeran Siddhartha tidak pergi meninggalkan istana dan mencari obat bebas dari derita, hari ini kita tidak mengenal Buddha Dharma. Kalau ada yang mengatakan, wah, Pangeran Siddhartha tidak bertanggung jawab, justru karena tanggung jawabnya besar kepada semua makhluk, akhirnya Pangeran Siddhartha pergi meninggal istana yang megah, istri yang cantik ditinggalkan, harta ditinggalkan. Sanggupkah kita meninggalkan semua kemewahan demi kebahagiaan manusia yang lainnya? Kita pertanyakan. Maka itu ketika guru agung kita telah mencapai kebudaan dan beliau akhirnya mengajarkan kebudaan, maka itu Bapak Ibu Sobat Buddha, kita refleksikan, tua, sakit, dan meninggal dunia adalah hal yang pasti kita alami. Oleh karena itu kita buatkan persiapan batin. Semoga kita bisa memandang usia tua, sakit, dan mati sebagai sebuah tantangan untuk memperoleh pembebasan. Semoga dengan mengenal 4 peristiwa tadi kita tersentuh dan kembali terinspirasi untuk memperingati peristiwa Waisak. Semoga Waisak yang kita rayakan membawa kedamaian dan menginspirasi untuk kita menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.